Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semangat hari ini? Baik, kalau kalian hari ini bahagia, tentunya kita semua harus bahagia. Karena kalau kita sudah membahagiakan diri kita, belajar kita, aktivitas kita akan tentunya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Tempat duduk siap, baca dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin Ibu akan melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh berdiri dulu semuanya. Silakan diperiksa baju kalian masing-masing atau kerudungnya. Apakah sudah rapi atau belum? Sabuknya boleh. Biar nanti kita belajar lebih fokus dan konsentrasi. Baik, Ibu akan melihat kehadiran kalian siapa saja hari ini yang tidak hadir. Coba Ibu ambil absennya dulu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Nur Satria, Catherine Febrianti Claudia, Cantika Kansa, Elsa S. Putri, Izni Juliandini, Kirani Riza Ahmad, Lasmi Tegar Saputra, Hadir, Bu. Haki Arka, Emrival Tegustandi, Nia Ramadhani, Muhammad Alfito Sandi, Muhammad Gofar Al-Hadri. Mana ya, buka pengen? Ini, Bu. Nisa Fauzia, Nisrina Nur Mawaddah, Rahmat Cikita Chandra, Garisha Andriani Sigit. Kemudian bisa Nur Safitri. Hadir, Bu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu tentang tanah air yang berjudul Tanah Airku. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, materi hari ini,
alangkah kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang mana mungkin bisa kalian lihat di layar tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kelangkaan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan sumber daya di lingkungan sekitarnya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi dalam mengatasi kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, masih ingatkah materi kita pada minggu kemarin? Kemarin Ibu sempat memberikan materi tentang ilmu ekonomi. Siapa yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silahkan Andini. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat materi minggu kemarin? Ada lagi di sini? Saya, Bu. Silahkan. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya, harga barang dan jasa, serta interaksi pasar. Ya, baik, terima kasih. Setuju? Setuju. Baik, untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang akan disampaikan, mungkin bisa lihat kalian di depan kalian ini ada beberapa pernyataan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh kalian benar atau salah ya. Coba nomor 1, di zaman sekarang kebutuhan ekonomi manusia sudah seimbang dengan alat pemuas kebutuhannya, benar atau salah? Salah. Baik, yang kedua, teknologi dapat membantu mengurangi kelangkaan sumber daya, betul atau salah? Betul. Baik, yang terakhir, kelangkaan terjadi hanya negara-negara miskin, benar atau salah? Benar. Baik, anak-anakku sekalian, kita amati satu berita yang terkait dengan materi hari ini. Silahkan disimak. Terus mengantisipasi perubahan iklim. Menko Perekonomian mengklaim pemerintah telah mendorong peningkatan aktif dan tanggung jawab berbagai pihak jika diperlukan. Yang adaptif terhadap Pak Menteri Pertanian silakan. Dari berita yang kalian tadi amati, siapa saja ataupun siapa di sini yang mau menyimpulkan dari setelah melihat berita yang tadi? Coba siapa? Saya, Bu. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa lagi dari kalian yang mau menyimpulkan dari berita yang tadi kita saksikan bersama-sama? Siapa? Saya, Bu. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diinginkan melebihi jumlah yang bersedia atau dapat diproduksi. Oke, baik, terima kasih. Ibu perlu satu orang lagi untuk menyimpulkan hasil berita yang tadi kita saksikan bersama-sama. Siapa? Saya, Bu. Kelangkaan menjadi dasar dari berbagai konsep ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan harga. Baik, terima kasih kepada kalian yang tadi yang sudah menyimpulkan hasil dari apa yang telah kalian amati dari sebuah berita yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita ke materi inti kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Silahkan diamati lagi satu video yang bisa kalian nanti amati dan bisa sekaligus mencatat hal-hal penting menurut kalian di buku catatan masing-masing. Silahkan disimak baik-baik video pembelajaran kita pada hari ini.
Kondisinya terbatas. Sementara kebutuhan manusia terhadap sumber adalah adanya bencana alam. Kemudian cara untuk kebutuhan menurut kelangkaan sumber daya kewirausahaan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan kebutuhan sumber daya adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer sebagai pengembangan teknologi yang tidak selanjutnya ada di mana harga barang dan jasa di pasar dan tenaga kerja yang dimaksud pengertiannya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menyimak dari video pembelajaran kita hari ini, yang mana materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang mana tadi setelah kalian lihat ataupun setelah kalian simak dari video materi kita hari ini, di dalamnya terkandung atau ada beberapa yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kita coba ibu tanya ke kalian. Kalian punya kebutuhan tidak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak. Dari kebutuhan kita yang memang sangat banyak sekali. Nah, yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara kebutuhan kita supaya terpenuhi. Misal kalau kalian mau beli baju berarti harus pakai apa? Uang. Kalau kalian mau beli makan harus pakai uang. Salah satu alat pemenuhnya adalah uang. Nah gitu. Jadi kebutuhan kita yang diantaranya memang sangat banyak sekali. Salah satunya alat pemuasnya ataupun alat pemenuhnya adalah uang. Selain dari itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia dan lain-lainnya. Dari video pembelajaran yang tadi kalian simak, terlihat kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Mungkin boleh disebutkan oleh kalian apa saja? 1. Dari pengelompokan kebutuhan manusia itu sendiri, ternyata ada pengelompokan kebutuhan manusia dilihat dari waktunya. Seperti yang telah kalian tadi lihat di video bahwa kebutuhan manusia itu menurut waktu pemenuhannya, yaitu ada lagi kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada terakhir kebutuhan itu bisa dilihat dari subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selain dari kebutuhan manusia itu sendiri, ada yang namanya kelangkaan, yang mana kelangkaan ini adalah kondisi di mana sumber daya itu memang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan kita sebagai manusia yang memang sangat banyak luar biasa, yang sangat tidak terbatas. Faktor kelangkaan sumber daya di sini ada 5. Yang pertama, perbedaan geografis. Yang kedua, ceratnya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemampuan produksi yang terbatas. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Yang kelima, bencana alam. Sebab kelangkaan sumber daya ada 5. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Selanjutnya, dampak kelangkaan sumber daya ada 3. Yang pertama, kenaikan harga jual. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran dan penurunan produksi. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan sumber daya ada 4. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan produksi. Yang ketiga, diversifikasi sumber daya. Yang keempat, penghematan dan pengelolaan yang bijak. Baik, dari materi yang telah Ibu paparkan tadi sekaligus dari video yang telah kalian tadi simak, kalian bisa menyimpulkan
materi dari pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang saja. Saya, Bu. Faktor yang menyebabkan kelangkaan: meningkatkan jumlah penduduk, meningkatkan permintaan terhadap sumber daya. Baik, terima kasih kepada Ananda Rival yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sepertinya kalian sudah merasa lelah sedikit terlihatnya. Bagaimana untuk mengembalikan fokus kalian, mengembalikan konsentrasi kalian dalam belajar hari ini? Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar hari ini. Setuju untuk ice breaking? Setuju. Jadi fokus kita harus ini, kenapa? Yang ini tidak tertangkap. Paham? Baik, let's play, kita bermain. Banyak hal yang ibu seharusnya ibu tidak bisa kerjakan sendiri, tetapi ibu membutuhkan orang lain. Ibu yang ibu bisa pada saat ini hanya mencuci piring. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tadi melakukan ice breaking, permainan yang mudah-mudahan bisa mengembalikan semangat kalian dan fokus kalian untuk belajar kembali. Untuk selanjutnya ke materi yang setelah tadi kalian simak dan cermati, kemudian ibu memaparkan sedikit tentang materi hari ini. Setelah itu ibu akan memberikan asesmen formatif, yang mana asesmen formatifnya ini bentuknya kalian harus membuat mind mapping. Kalian sebelumnya pernah mengerjakan belum mind mapping seperti apa? Belum. Baik. Mind mapping itu adalah teknik visual untuk mengorganisir informasi ataupun ide-ide secara sistematis. Ibu sudah membagi kelompoknya, nanti kalian teknisnya berkelompok. Mungkin di sini kita bagi sederhananya 5 kelompok saja, 5 kelompok, dan ibu akan membagi 5 kelompoknya itu dengan nama-nama yang sudah ibu sebutkan ya, udah ibu susun nama-namanya. Silakan nanti ditulis untuk nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Izmi, Arkam, Kirani, sama Raffi. Kelompok 3 ada Nisrina, Catherine, Rahma, dan Risa. Kelompok 4 ada Elsa, Nazmi, Nisa, dan Nia. Kelompok 5 ada Andini, Tegar, Andi Abdurrahman, Risna, sama Sahla. Jadi ibu sudah bagi 5 kelompok. Untuk materinya, ibu sudah susun juga materinya. Kelompok 1, yang tadi sudah dicatat belum? Sudah. Oke. Kelompok 1 silakan, judulnya tentang kebutuhan manusia. Untuk materi kelompok 2 ada kelangkaan minyak sayur. Materi kelompok 3 kelangkaan masker. Kelompok 4 materinya kelangkaan beras. Dan kelompok 5 materinya adalah kelangkaan bahan bakar minyak. Baik, itu untuk materi-materi per kelompoknya. Silakan, sudah dicatat belum? Sudah. Baik. Untuk mengerjakan tugasnya, mind mappingnya, ibu sudah menyediakan medianya. Jadi kalian nanti di sini tinggal membuat mind mappingnya. Akan diambil. Setelah kalian menerima untuk tugas mind mappingnya, silakan berkumpul dengan teman-teman yang sudah tadi ibu kelompokkan sesuai kelompoknya. Nanti teknik penilaian yang akan ibu nilai adalah bentuknya nanti diskusi dan presentasi.
Nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya membuat mind mapping, kemudian nanti silakan kalian mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian diskusikan di depan beserta kelompok ini. Penilaian yang ibu nilainya adalah nilai sikap dan nilai keterampilannya. Sejauh mana kalian mengerjakan mind mapping ini dengan baik dan hasilnya bagus seperti itu. Bu, izin bertanya. Kalau untuk peran pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan masker, apakah boleh dimasukkan ke sini? Baik, tadi peran pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan masker ya. Bagus, boleh di sini dicatat di mind mapping setelah ini berarti ya. Tadi kan di sini penyebab, kemudian solusi, dampak, berarti boleh ditambahkan di sini peran pemerintah. Tadi mungkin boleh disebutkan peran pemerintahnya seperti apa. Jadi bisa nanti pas presentasi didetail lagi peran pemerintahnya itu apa saja yang memang di situ lebih ke menanggulangi kelangkaan masker, gitu ya, bisa paham? Ibu izin bertanya. Di kelompok kami, dampak kelangkaan berasnya cuma ditulis 3, gak apa-apa kan, Bu? Oke, Ibu lihat dulu ya, coba ada dampak kelangkaan beras, ekonomi, sosial, sama pemerintah. Oh iya, coba Ibu lihat. Oh, pemerintahnya enggak ini ya. Ya tidak apa-apa, cukup 3 juga. Paling nanti kalian mempresentasikannya diperjelas lagi. Misal kalau di sini kan ekonomi ada ya, di sini sosial juga ada sedikit penjelasannya. Nah pas pemerintah nanti boleh kalian jabarkan biar teman-teman kalian juga paham gitu tentang dampak kelangkaan beras ini untuk 3 poin yang ini. Begitu ya, paham ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, Ibu tadi sudah memberi waktu untuk mengerjakan mind mappingnya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, seperti yang tadi Ibu beritahu kepada kalian untuk penilaian sumatif ini, yaitu setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kemudian dilanjut dengan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu kelangkaan masker. Nah, adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, dampak, penyebab, dan solusi. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi. Perkenalkan, nama saya Risa Fitri. Perkenalkan, nama saya Sakla. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman. Perkenalkan, nama saya Tegar. Nah, adapun yang pertama yaitu penyebab kelangkaan masker yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk penyebab kelangkaan masker ini, yang pertama ada peningkatan permintaan, yang kedua ada gangguan rantai pasokan, yang ketiga ada penimbunan barang, yang keempat ada produksi terbatas, yang terakhir yang kelima ada pembatas ekspor. Nah, dari penyebab kelangkaan masker tentunya membuahkan dampak. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Yang kedua, akses terbatas bagi masyarakat umum. Yang ketiga, resiko kesehatan masyarakat. Yang keempat, keterbatasan bagi tenaga medis. Kemudian ada pun solusi untuk menangani kelangkaan masker, yaitu dengan peningkatan produksi lokal, distribusi yang adil, regulasi penimbunan inovasi dalam bahan alternatif.
Nah, mungkin itu adalah presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Saya dari kelompok 2, namanya saya Kitrin, akan menanyakan bagaimana peningkatan masker pada saat COVID. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana peningkatan masker ketika COVID-19. Nah, justru peningkatan masker pada waktu COVID-19 cukup meningkat dan melonjak sangat drastis karena kebutuhan manusia seperti tenaga kerja, manusia, dan tokoh masyarakat yang lainnya untuk membutuhkan masker untuk melindungi dari wabah COVID-19. Adapun kesimpulan kelangkaan masker. Kelangkaan masker adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup barang untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Nah, kelangkaan masker terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak, dan Ibu akan memberikan apresiasi untuk kalian kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa sekali. Yang lain bukan tidak bagus, tetapi ada yang lebih bagus dari teman-teman kalian. Ibu akan berikan apresiasi untuk kelompok 3. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mempresentasikan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak sekalian, materi hari ini kita tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dimana kita simpulkan materi untuk hari ini adalah kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas sekali. Hanya yang menjadi masalah bagi kita adalah alat pemenuhnya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Walaupun seperti itu kondisinya, pemerintah tidak bertindak diam saja, tetapi pemerintah pun ikut mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait kebutuhan manusia dan kelangkaan itu sendiri. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tes akhir untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami semua materi pada hari ini. Kertasnya Ibu sudah persiapkan, silakan kalian nanti diisi uraiannya sesuai dengan materi hari ini. Oke, anak-anak sekalian, untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu seberapa menyenangkankah pembelajaran hari ini, ataupun misalkan ada sesuatu yang kalian pikirkan atau ada kendala apapun, Ibu sudah sediakan medianya melalui handphone masing-masing. Boleh dibuka ya handphonenya? Boleh. Ibu sudah men-share di grup kelasnya voting untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan terhadap materi hari ini. Silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan